إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita beribadah hanya kepada Allah saja. Dengan nikmat ini kita ditunjukkan dengan syariat yang agung dan mulia. Dengan nikmat ini setiap seorang muslim yang mereka memanfaatkan agama yang Allah telah anugerahkan kepadanya dengan mengkaji dan mempelajarinya dan mengamalkannya di dalam kehidupan, maka akan baiklah hidupnya. Dan sebaliknya, ketika seorang muslim menyia-nyiakan nikmat Islam yang telah Allah anugerahkan kepadanya dengan acuh tak acuh, dengan tidak peduli dengan mempelajari agama yang telah Allah berikan kepadanya, maka akan semakin jauh dia dari hidayah dan petunjuk dan akan semakin sengsara hidupnya. Di antara contoh ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang banyak terjadi di masyarakat kita, di antara kasus yang sering terjadi dan bahkan menjadi masalah sosial di masyarakat kita, tidak hanya di negeri ini, bahkan di banyak negerinya kaum muslimin, yaitu banyaknya kasus perceraian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di antara banyaknya kesalahan yang sering terjadi di antara pasangan-pasangan yang terjadi percekcokan dan pertikaian di antara mereka, ketika terjadi perselisihan langsung pisah rumah. Langsung kemudian yang lelaki memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya, padahal belum terjadi perceraian. Dan kita tahu kebiasaan yang terjadi dari pihak lelaki maupun pihak wanita. Keluarga laki-laki akan membela keluarganya, keluarga yang wanita akan membela keluarganya. Sedangkan di dalam syariat Islam, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Artinya seorang wanita, seorang istri menjalani masa idahnya di rumah sang suami, menjalani idahnya di rumah suaminya. Tidak boleh dia keluar dari rumah suaminya sampai masa idahnya selesai. Apa tujuan dari itu semuanya? Tujuannya agar terjadi islah, agar terjadi rujuk, sehingga bukanlah syiar perceraian yang selalu disuarakan, tapi bagaimana keluarga itu ketika terjadi perselisihan dan perselisihan, maka mereka bisa didamaikan kembali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan hal ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Talaq ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dan di luar itu semuanya ikhwatal iman, kita melihat bahwa di dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata cerai itu bukan yang berlaku, bukanlah apa yang keluar dari lisan seorang wanita, seorang istri, tapi seorang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi kepada setiap laki-laki, akalnya lebih dominan daripada perasaannya. Jadi adalah aneh jika seorang laki-laki baperan. Harusnya yang suka baperan dia perempuan. Dan namun bisa kita bayangkan apa jadinya di dalam syariat ini jika kata cerai yang diucapkan oleh seorang wanita itu bisa berlaku. Kita tahu bahwa di dalam syariat Islam berlakunya kata cerai ketika suami yang berkata. Ketika istri, memang kebiasaannya mereka begitu. Kesenggol sedikit minta cerai, ngigau sedikit cerai, zikirannya cerai ketika ada masalah dengan suaminya. Namun itu tidak akan pernah terjadi jika suami tidak mengatakannya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan.
Karena jika apa yang diucapkan istri itu berlaku, maka sebagian besar yang di masjid ini insya Allah bakal jadi duda semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah perintahkan kepada para lelaki untuk lebih berperilaku baik terhadap istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jika kamu membencinya, dalam konteks kita lagi kesel, lagi marah, lagi membencinya, apa yang harus dilakukan? Ceraikan dia. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di balik apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Terkadang ketika kita terbawa marah dan emosi kita jatuhkan cerai. Dan berapa sering seorang itu ketika karena emosinya dia menjatuhkan talak terhadap istrinya, selang 1-2 hari, di hari itu juga kemudian dia menyesal, kenapa sampai saya melakukan ini, kenapa ini dan begitu, yang menghancurkan rumah tangganya, yang menghancurkan hubungan dia dengan istrinya dan keluarga istrinya, menghancurkan kehidupan anak-anaknya dan seterusnya. Ikhwatal iman, Nabi SAW berpesan kepada setiap suami, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila. Sabarlah kalian dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran. Istausu ini dengan sighah mubalaghah. Wasiat dengan santun, dengan sabar, dengan penuh kehati-hatian terhadap istri-istrimu dengan sebaik-baiknya. Fa innahunna khuliqna min dhila. Lebih ditegaskan lagi oleh Nabi SAW, mereka wanita ini, istrimu ini diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lah. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Disebutkan oleh para ulama, apa maksud dari yang paling bengkok, yang paling atas? Lisannya. Yang paling susah diatur, yang paling susah dikontrol. Dan jangan laki-laki yang telah Allah beri kelebihan oleh Allah secara akalnya lebih dominan daripada perasaannya, sama seperti wanita, susah mengontrol lisannya. Yang paling bengkok adalah lisannya. Yang itu mengajarkan kepada kita, Nabi SAW berpesan kepada kita, ketika istrimu, dalam bahasa kita sehari-hari, ketika istrimu masih ngomelan terhadap kamu, terima. Karena memang dia bengkoknya di situ. Masih syukur masih ngomel kepada antum. Kalau misalnya antum pulang ke rumah ngelihat istrinya sudah ngomel sama tembok, kita yang stres. Ya, namun ketika dia masih ketemu kita, masih ngomel ini dan itu dan sebagainya, alhamdulillah masih waras. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fa inna a'waja ma fid dila'i a'lah. Fa in dhahabta tuqimahu kasartah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Karena mereka bengkok, kata Nabi SAW, ketika kamu berupaya ingin berharap dia lurus, patah dia. Ketika kamu harapkan yang bengkok ini jadi lurus, dia akan patah. Jika kamu diamkan, dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka bernasihatilah dia dengan sebaik-baiknya, dengan sabar, penuh kesabaran. Yang diberi kesadaran, yang diberi akal, diberi kewarasan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para suami, hendaknya mereka lebih mengontrol dirinya, lisannya, sikapnya, karena Allah telah menjadikan antum semuanya sebagai qawwam, laki-laki sebagai pemimpin. Karena kelebihan yang telah Allah berikan, dari kelebihan akal, kelebihan fisik dan yang lain sebagainya, yang itu harusnya kita manfaatkan bukan untuk menindas dan mengintimidasi, tapi lebih mengontrol diri kita sendiri. Nabi SAW menyampaikan supaya kita memperhatikan bagaimana bahayanya perceraian ini. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis yada'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia melepas pasukan-pasukannya. Fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamahum fitnah. Yang paling dekat tempat duduknya dengan iblis adalah yang jabatan fitnahnya yang paling besar. Jadi setan-setan berbintang ini yang paling kuat godaannya terhadap manusia. Semakin banyak bintangnya artinya semakin pengaruh. Godaan terhadap manusianya semakin hebat. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Maka datanglah tentara-tentaranya iblis ini, para syaitan, melaporkan, saya sudah membuat begini, membuat manusia begitu dan sebagainya. Kata si iblis, belum apa-apa. Terus demikian. Sampai kemudian
Datanglah salah seorang di antara mereka mengatakan, "Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Datanglah salah seorang dari setan itu mengatakan, "Saya goda lelaki ini sampai saya tidak tinggalkan tempat itu kecuali dia telah mengucapkan kata cerai terhadap istrinya. Saya ceraikan dia terhadap istrinya." Maka kemudian iblis pun mendekatkan setan ini di sebelahnya, "Ni'ma anta." Kamu memang setan. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus menyadari bahwa inilah di antara tipuan setan yang sangat masif jika kita melihat bagaimana statistik perceraian yang sedemikian luar biasanya, dan ini sangat banyak pengaruh yang dipengaruhi oleh karena banyak hal, di antaranya pihak keluarga yang selalu intervensi terhadap masalah yang terjadi di anak-anak mereka, ketidaksiapan orang yang akan menikah, bahwa mereka hanya membayangkan bahwa pernikahan itu kebahagiaan, senang-senang, tidak memikirkan tentang pertanggungjawaban, dan banyak lagi faktor-faktor yang lainnya yang harusnya diperhatikan oleh setiap mereka yang menjalani pernikahan atau yang akan memasuki pernikahan. Semoga sedikit nasihat ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita juga melihat bahwa di antara masalah yang sering terjadi bahkan di antara pasangan-pasangan muda yang mereka ini tidak memiliki kesiapan untuk menjalani perjalanan baru di dalam rumah tangga mereka. Laki-laki yang dididik dan besar hanya dengan usia dan umurnya tapi tidak dengan kedewasaan dan tanggung jawabnya. Wanita yang besar dengan usia dan umurnya namun tidak memiliki kesiapan apa yang menjadi amanah dia sebagai calon seorang istri atau calon seorang ibu. Sedangkan ini, dan kita melihat bahwa inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ketika seseorang itu sudah dianggap ada pekerjaannya, maka atau memiliki aset tertentu, maka dia harus menikah. Dan dia menjadikan nikah itu bukan lagi bagian dari menjalankan ibadah, tapi ini bagian dari tradisi dan budaya yang diberlakukan turun-temurun dari nenek moyangnya. Maka mereka memudahkan, maka mereka menjadikan pernikahan itu sebagai hanyalah alternatif kesekian dari perjalanan hidupnya. Mereka tidak menyadari, sebagian kita tidak menyadari bahwa man tazawwaja faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Separuh agamanya sempurna. Kenapa? Di dalam pernikahan itu mengandung banyak beragam ibadah. Ketabahan seorang suami terhadap istrinya dan demikian pula kesabaran seorang istri terhadap suaminya, itu ibadah. Bagaimana seorang kepala rumah tangga mengambil pertanggungjawaban untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya, itu ibadah. Bagaimana seorang istri yang melayani dan meladeni suaminya, itu ibadah. Bagaimana seorang orang tua yang mendidik anak mereka, ayah atau ibu, mendidik anak-anak mereka, membesarkan mereka dalam taat kepada Allah, itu ibadah. Dan mereka sedang mempersiapkan aset-aset akhirat mereka, aset-aset akhirat. Yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalatha." Ketika seorang itu meninggal dunia, terputuslah semua amalnya, hanya 3 yang terus akan melanjutkan amal ibadah yang dia lakukan. Di antaranya adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Apakah berarti ketika anak soleh itu bermanfaat hanya ketika mendoakannya? Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal walada min kasbi walidayhi, anak itu hasil jerih payah orang tuanya. Semua amalan anak, dari anak itu baca bismillah, anak itu baca Al-Fatihah, anak itu sholat, anak itu zikir, anak itu baca Quran, anak itu nantinya sedekah, anak itu zakat, anak itu haji dan umrah, anak itu apa yang dilakukan anak, semua amalan anak orang tuanya dapat, diniatkan atau tidak diniatkan. Artinya betapa kasihannya seseorang yang lebih memilih untuk hidup menjomblo misalnya, dan dia memilih itu, dia menganggap bahwa itu cukup, apa yang harus saya jalani dalam pernikahan. Karena dia merasa segala sesuatunya saat ini cukup, dia akan menyesal dunianya ketika dia telah menua, dan lebih lagi dia akan lebih menyesal ketika dia meninggal dunia. Allahul musta'an. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh dan salehah yang meneruskan amal ibadah kita kelak setelah kita sudah pensiun dari kehidupan dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا